Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan syahrat tarbiyah wal ibadah. Syahrat tarbiyah wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zil karamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat Masjid Al-Islah yang insya Allah di hari yang mulia, di bulan yang mulia, kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan keberkahan, sehat walafiat, dan diberi kebahagiaan hati kita hari ini. Kebahagiaan yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain, hanya untuk orang yang beriman. Kebahagiaan ini tidak akan terhenti selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita kurang, kebahagiaan kita kurang. Iman kita hilang, kebahagiaan kita hilang. Inilah perlunya kita hidup selalu beriman kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir 1 bulan kita dididik sama Allah. Kita sudah di ujung Ramadan. Kalau orang berlomba ini sudah final. Kalau final itu jumlahnya nggak banyak, sedikit kalau final. Pilihan, mudah-mudahan jamaah Bukit Duri Tanjakan ini diberikan hadiah oleh Allah semuanya. Hadiah yang mahal, yang tidak diberikan kepada orang lain kecuali orang yang beriman, yaitunya Idul Fitri. Ini yang kita harapkan, Idul Fitri. Kita umumnya kalau udah di akhir Ramadan, tambah urusan kita, tambah pusing kita, yang akhirnya terganggu ibadah kita. Yang mau pulang kampung, yang ingin beli baju lebaran dan segala macam. Di akhir-akhir Ramadan ini ujian tambah banyak, yang akhirnya dia lepas kendali imannya. Dia nggak puasa karena menuntut kebutuhan dunia. Dia nggak tarawih, dia nggak thalabul ilmi, dan segala macam ibadah ditinggalkan karena udah akhir Ramadan. Pikirannya bukan amal ibadahnya diterima atau tidak, tapi yang dipikirkan lebaran. Nah,
inilah kebanyakan umat Islam di akhir-akhir Ramadan ini banyak ujian kepada kita. Jadi kita harus waspada, ya, jangan sampai terganggu akhir-akhir Ramadan dengan ujian-ujian macam-macam. Kita sudah dikasih persiapan oleh Nabi, perbanyak asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kita baca sebanyak-banyaknya. Insya Allah hati kita bukan tambah risau, tambah bingung, justru kita tambah bahagia. Karena kita akan mendapat predikat dari Allah, minal aidin wal faizin. Kita berusaha, karena bulan Ramadan bulan pendidikan. Allah didik kita ini bulan Ramadan. Dididik menahan nafsu, dididik menahan kesabaran kita, dididik macam-macam didikan Allah. Yang paling hebat dididik kita sholat berjamaah, bangun subuh. Biasa kita nggak pernah bangun subuh, nggak pernah sembahyang subuh berjamaah. Karena adanya Ramadan, dia bangun malam, dia tahajud, dia sholat subuh berjamaah. Hampir 1 bulan ini, kalau memang dia bisa pertahankan, sukses insya Allah. Kuncinya di subuh jamaah. Perhatikan ini baik-baik. Allah didik kita. Kalau kita sudah merasa kenikmatan, kita sudah meresap di dalam hati. Karena yang kita minta setiap malam Ramadan hanya keimanan. Habis sembahyang tarawih kita minta iman. Habis sembahyang witir kita minta iman. Habis salat tarawih, Allahumma ja'alna bil iman kamilin. Yang kita minta iman kita sempurna. Segala perintah-perintah Allah akan sempurna. Walil faraidi mu'adzin, walis salati hafizin. Yang namanya salat 5 waktu benar-benar sekarang kita harus jaga. Disiplin waktu dididik sama Allah. Tambah bagus doa tarawih, doa witir, setiap malam doanya itu. Mau tidak mau akan kita rasakan keimanan kita. Dari mana kerasnya iman? Terasanya iman di mana? Di semangat kita untuk ibadah. Semangat kita untuk ibadah, bukan karena yang lain. Karena semangat kita, keimanan kita yang mendorong kita untuk berjamaah, untuk bangun malam tahajud. Ini karena Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan mungkin kita nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat subuh berjamaah. Kita harap sama Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, apa yang kita tanam di bulan Ramadan ini terus tumbuh selamanya. Bukan tumbuh di bulan Ramadan, tapi seterusnya ba'da Ramadan. Kita tanam bibit yang baik di tanah yang baik, insya Allah tidak mungkin akan tidak tumbuh. Benih yang kita tanam, kalau memang bulan ini bulan baik, kita kerjakan yang baik, terus menerus kita kerjakan, pasti benih ini akan tumbuh terus. Karena tanahnya subur, bulannya subur. Kita tanam sholat subuh, kita tanam sedekah, kita tanam sholat malam, kita tanam Al-Quran, segala-gala ibadah kita tanam di bulan Ramadan ini akan tumbuh. Terus kita merasakan kenikmatan. Setelah Ramadan ini kita tambah semangat sholat berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Masya Allah, kalau hidup ini sudah berpola dengan ibadah,
ini akan beruntung. Kita sudah diminta sama Allah tiap sholat tarawih, wafis dunya zahidin. Habis sholat tarawih kita minta wafid dunya zahidin, wafil akhirati ragibin. Kita minta dunia ini biar mengurang, bukan tambah umur kita, bukan tambah cinta kita terhadap dunia, tetapi tambah kurang. Memang harus dikurangi, harus dijauhi. Ini namanya zahid. Kita harus zahidin fid dunia. Umur 5 tahun, apalagi yang bukan kita cari, kita tanam amal soleh. Bukan akhirat yang dicari, tapi dunia. Nah, ini doa-doa di bulan Ramadan ini luar biasa. Kalau benar-benar Allah kabulkan doa kita sebulan, dikabulkan, Masya Allah. Ini masjid nggak muat ini. Kita tambah kuat iman kita, tambah semangat ibadah kita, tambah tidak cintanya kepada dunia, sekedar keperluan dunia kita. Karena kita merasa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita miliki semua amanat Allah akan kita tinggalkan. Istri, anak, harta benda akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal soleh. Inilah bulan Ramadan, untuk banyak kita menanam amal soleh. Kita meninggal dunia, kita bawa amal yang luar biasa. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Mudah-mudahan pendidikan yang kita jalankan ini sudah 27 hari kita menjalankan, ada hasilnya yang baik, punya nilai yang baik. Puasa kita nilainya baik, sahur kita nilainya baik, berbuka kita nilainya baik, tarawih kita, Al-Quran kita, semuanya punya nilai baik. Berarti kita dididik sama Allah, benar-benar berhasil. Yang kedua, bulan ibadah, kita dididik untuk ibadah, karena ibadah adalah kunci kesuksesan hidup kita. As-salah miftahu kulli khair. Salat kunci kesuksesan, salat kunci kebahagiaan. Segala kebaikan yang kita ingini, kuncinya adalah salat. Yang mana salat? Semua salat, tapi yang menentukan hidup kita adalah salat subuh. Karena salat subuh ini terang-terangan Allah bersumpah, wal fajri, demi fajar, demi waktu subuh, walayalin ash, dan malam-malam yang 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan ulama 10 Muharram, yaitu Asyura, atau 10 Zulhijjah, tanggal 10 bulan haji. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Apa itu fajar? Fajar ada bayang-bayangan di saat pagi hari yang belum jelas bayangan itu. Itulah fajar. Makanya kata Nabi, itu fajar kazib. Itu namanya fajar kazib. Bohong, itu bukan fajar. Itu baru bayang-bayangan. Setelah beberapa menit timbullah fajar shadiq. Kata Nabi, itulah masuk waktunya fajar, masuk waktu subuh, namanya fajar shadiq. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu subuh. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Itu sholat wusta, sholat asar. Subuh dan asar ini luar biasa. Kalau orang-orang yang ahli ibadah, dia tidak pindah tinggalkan sembahyang subuh berjamaah, sembahyang asar berjamaah. Ini kita jaga ini. Setelah Ramadan kita pegang kunci kita ini. Mau apa kita? Pegang subuh berjamaah, pegang asar berjamaah. Karena waktu subuh dan waktu asar pertemuan para malaikat. Malaikat yang malam dan malaikat yang siang bertemu, 25 malaikat sama 25, jadi 50 malaikat bertemu tiap subuh.
50 malaikat bertemu setiap asar. Ngapa? Untuk apa malaikat? Untuk mendoakan orang yang subuh berjamaah, untuk mendoakan orang yang salat isya berjamaah. Makanya ulama mengatakan, man shalat subha fi jamaatin bahwa fi zimmatillah. Orang yang serajin sembahyang subuh berjamaah, orang ini dalam jaminan Allah, dijamin sama Allah. Peganglah sembahyang subuh berjamaah, insya Allah Allah berikan kekuatan sama kita. Kita harus lawan hawa nafsu kita. Kita biasa pagi hari kita ngantuk dan segala macam alasan yang akhirnya kita tidak sholat subuh. Awas, kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri. Itu qur'anal fajri, sholat subuh. Sholat 5 waktu yang jelas-jelas Allah terangkan, yaitu sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh 50 malaikat, mendoakan malaikat kepada kita. Nabi melihat para malaikat sedang berdoa di subuh hari. Akhirnya Nabi ikut berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan umatku di pagi hari. Orang yang sembahyang subuh berjamaah didoakan oleh malaikat, didoakan oleh Nabi. Siapa yang gak untung? Beruntung ini. Makanya Nabi berkata, man shalat subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah, orang ini dalam jaminannya Allah, tidak khawatir hidup kita ini. Yang ketiga, orang yang sembahyang subuh berjamaah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna kata Nabi. Sholat subuh berjamaah, syaratnya dia harus berzikir, jangan pulang. Yang kedua, dia sholat fajar, sholat sunat qobliyah sebelum subuh. Namanya sunat fajar, 2 rakaat. Dia sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir sampai selesai, sampai isyraq, sampai waktu terbit. Kalau sekarang waktu terbit itu jam 6.05 menit, namanya isyraq. Kalau dia bangun habis sholat subuh berjamaah, dia berzikir atau dia baca Quran dan lain-lainnya sampai isyraq, orang ini mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Alangkah beruntungnya orang yang sholat subuh berjamaah, padahal dia belum haji, ya, tapi dia mendapatkan pahala haji yang luar biasa. Nah, ini yang kita harus usahakan. Pendidikan kita berhasil, ibadah kita juga berhasil. Ada kenang-kenangan habis Ramadan. Bukan Ramadan habis, Ramadan habis, segalanya habis. Tidak. Kita harus bertekad. Setelah Ramadan ini kita lebih bagus. Ramadan ini lebih bagus daripada Ramadan yang lalu. Kita buktikan diri kita. Kalau memang kita beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, sehingga kita bisa mengikuti pendidikan dari Allah selama beberapa hari lagi. Insya Allah Allah berikan hidayah taufik kepada kita, kekuatan lahir batin, ya. Dalam keduniaan jangan khawatir, kita mohon kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita akan sama-sama mendapat predikat Idul Fitri kembali suci, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.